Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 pada yang beranggotakan saya Anissa Mala Putri, lalu ada Verga Syahrani Sukma, lalu ada Estabela Nadi. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang asas-asas hukum acara perdata. Pengertian asas hukum. Asas hukum yang dimaksud adalah yang kita kenal dengan istilah rechtsbegingshellen dalam bahasa Belanda yang berarti asas hukum. Asas umum hukum yang diakui oleh bangsa beradab dan dilakukan oleh Badan Pengadilan Internasional sebagai kaidah hukum. Asas hukum pada dasarnya dapat dibedakan menjadi asas hukum umum dan asas hukum khusus. Asas hukum umum adalah asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum. Asas hukum khusus hanya berfungsi atau berlaku dalam bidang hukum yang lebih sempit, seperti bidang hukum perdata, HAM, pidana, dan sebagainya yang sering merupakan penjabaran dari asas hukum yang umum. Asas hukum dalam sistem hukum. Asas hukum berfungsi baik di dalam maupun di belakang sistem hukum positif. Asas hukum itu dapat berfungsi demikian karena berisi ukuran nilai. Sebagai kaidah penilaian asas hukum itu mewujudkan kaidah hukum yang tertinggi dari suatu sistem hukum positif. Itu sebabnya asas-asas hukum itu adalah fondasi dari sistem hukum tersebut. Lalu ada asas-asas hukum di dalam hukum acara perdata. Asas-asas pada dasarnya yang berlaku dalam bidang hukum acara perdata diperkenalkan oleh Van Bonneval-Bauer pada tahun 1873 dalam bukunya Het Nederlands Burgerlijk Voorschrift. Sejak tahun 1970 dikenal dengan istilah asas-asas umum peradilan yang baik atau asas-asas hukum acara yang baik. Asas hukum acara perdata dapat dipertimbangkan bagi perumusan materi muatan hukum atau perundang-undangan mengenai hukum acara perdata, yaitu asas negara hukum Indonesia, asas kekeluargaan, asas serasi, seimbang dan selaras, asas persamaan di hadapan hukum, asas peradilan netral, asas kesatuan beracara, dan yang terakhir asas musyawarah dan perdamaian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Verga Syahrani. Asas-asas hukum acara perdata di Indonesia. Dalam penerapan hukum acara perdata dasar pegangan dalam praktik yaitu asas dan teori. Asas dapat berarti dasar, landasan, pendamen, prinsip, dan jiwa atau cita-cita. Asas hukum merupakan salah satu bagian dari kaidah hukum. Adapun asas-asas hukum acara perdata di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, asas peradilan terbuka untuk umum. Yang kedua, hakim bersifat pasif. Yang ketiga, beracara dikenakan biaya. Yang keempat, putusan hakim harus disertai alasan-alasan. Yang kelima, peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, dan yang terakhir mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara. Kajian tentang jenis dan susunan badan peradilan di Indonesia serta kompetensinya. Pengertian peradilan, sistem peradilan, dan definisi kompetensinya peradilan. Peradilan umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Peradilan umum meliputi pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi. Pengadilan negeri. Pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten atau kota. Pengadilan khusus lainnya dalam kurung spesialisasi misalnya pengadilan hubungan industrial, pengadilan tindak pidana korupsi atau tipikor, pengadilan ekonomi, pengadilan pajak, pengadilan lalu lintas jalan, dan pengadilan anak. Pengadilan negeri biasa disingkat PN merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sehingga pengadilan di Kabupaten Ponorogo adalah Pengadilan Negeri Ponorogo. Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri Ponorogo berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo meliputi semua wilayah Kabupaten Ponorogo. Susunan atau struktur organisasi Pengadilan Negeri Ponorogo terdiri dari pimpinan dalam kurung ketua PN dan wakil ketua PN, hakim anggota, panitera, sekretaris, jurusita, dan staf. Selanjutnya akan dibacakan oleh Estabela. Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi atau PT merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum
yang lebih tinggi dari pengadilan negeri yang berkedudukan di ibu kota provinsi, sebagai pengadilan tingkat banding atau untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap perkara-perkara yang diputus oleh pengadilan negeri. Pengadilan tinggi juga merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri di daerah hukumnya. Susunan pengadilan tinggi dibentuk berdasarkan undang-undang dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi. Pengadilan tinggi terdiri atas pimpinan atau seorang ketua PT dan seorang wakil ketua PT, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan staf. Sistem peradilan di Indonesia adalah keseluruhan perkara pengadilan dalam suatu negara yang satu sama lain berbeda, tetapi saling berkaitan atau berhubungan sehingga terbentuk suatu mekanisme dan dapat diterapkan secara konsisten. Dalam sistem peradilan di Indonesia, beberapa unsur pihak yang terlibat di dalamnya diantaranya 1. Penyidik, habis itu penuntut umum atau jaksa, hakim, penasihat hukum, pencari keadilan. Next. Jenis-jenis peradilan yang terdapat di Indonesia. Yang pertama, peradilan umum. Peradilan umum menangani perkara pidana dan perdata secara umum. Badan pengadilan yang menjalankannya adalah pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat bandingnya. Yang kedua, peradilan agama. Peradilan agama ini adalah peradilan yang khusus menangani perkara perdata tertentu bagi masyarakat beragama Islam. Yang ketiga, peradilan tata usaha negara. Peradilan ini khusus menangani perkara gugatan terhadap penjabat administrasi negara akibat penetapan tertulis yang dibuatnya merugikan seseorang atau badan hukum tertentu. Yang keempat, peradilan militer. Peradilan militer hanya menangani perkara pidana dan sengketa tata usaha bagi kalangan militer. Badan yang menjalankan terdiri dari pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, dan pengadilan militer utama. Yang kelima, peradilan konstitusi, menangani pengujian kesesuaian isi undang-undang dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan kewenangan lain yang diatur dalam Undang-Undang 1945. Dasar hukum peradilan ini adalah berdasarkan Undang-Undang 1945 dan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi junto UU 08 Tahun 2011, UU Nomor 4 Tahun 2014. Next. Susunan peradilan kedudukan di Indonesia. Badan peradilan yang tertinggi di Indonesia adalah Mahkamah Agung. Sedangkan badan peradilan yang lebih rendah yang berada di bawah Mahkamah Agung adalah 1. Badan Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, Badan Peradilan Agama, Badan Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Agama, Badan Peradilan Militer, Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer. Saya kembalikan kepada Anissa. Baik, terima kasih kepada Estabella. Baik, sekian presentasi yang kami sampaikan pada kali ini. Terlebih dan kurangnya kami mohon maaf. Baiklah, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.